Shalom Tiberias. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan setiap jemaat Tuhan, Bapak Saudara di tempat ini. Senang bisa melayani setiap jemaat Tuhan pagi hari ini. Saya berdoa, biarlah kiranya di pagi hari ini, di hari yang baru, di minggu yang baru, di bulan yang baru, ada berkat yang baru Tuhan sediakan bagi setiap kita. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan sama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari sama-sama umat Tuhan sikapan hati kita dalam sikap menyembah Tuhan. Teduhkan hati kita kembali di hadapan Tuhan Yesus. Ambil saat teduh sejenak pagi hari ini. Kembali renungkan setiap kebaikan Tuhan. Kembali renungkan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam setiap hidup kita. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus. Kembali kami bersatu di tempat ini Bapa, untuk setiap kami boleh sama-sama datang bersekutu. Sama-sama datang memuji menyembah nama Tuhan. Untuk setiap kami mau sama-sama datang beribadah, cari wajah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus di pagi hari yang indah ini, Tuhan sudah sediakan segala sesuatu yang terbaik bagi setiap kehidupan kami Bapa. Namun sebelumnya Tuhan Yesus, kami mau datang untuk kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Terlebih terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari, di sepanjang minggu, bahkan di sepanjang bulan yang telah kami lewati Tuhan Yesus. Kami boleh masuk di minggu yang baru, di bulan yang baru, kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, bahkan sungguh ada berkat Tuhan, sudah Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kami. Oleh karena Tuhan, di pagi hari ini kami mau datang menyembah, mengucap syukur, berterima kasih untuk segala sesuatunya Bapa. Berikan kami hati sebagai seorang penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus. Agar kiranya saat lidah, mulut, bahkan hati kami menyembah nama Tuhan Yesus, boleh sungguh menghadirkan hadirat Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan urapan Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus, untuk kami datang menyembah Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, untuk kami datang memuliakan, meninggikan nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari setiap umat Tuhan yang siap datang menyembah Tuhan pagi hari ini, sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Beri kita kasih tepuk tangan kemuliaan, sama-sama yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kami rindu bawa syukur kami Tuhan, sembah kami yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku menaikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus pagi hari. Nyatakan kebaikan Tuhan. Bapa,
Sambil tutup matamu sama-sama, kami berterima kasih kepadamu Bapa. Ku berterima kasih kebaikan buat berkat-Mu bagi hidup kami. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur-Mu, naikkan syukur-Ku buat hari yang Kau beri. Tak bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Angkat tinggi kedua tanganmu dari hatimu. Ku naikkan syukur-Ku buat hari yang Kau beri. Kebaikan-Nya, kasih-Nya tak pernah habis melingkupi setiap kita. Kasih-Mu Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Lebih lagi, mari sama-sama dari hatimu Tiberias. Naikkan syukur-Ku buat hari yang Kau beri. Tak pernah habis kasih dan rahmat-Mu atas hidup kami Tuhan. Syukur kami bagi hari ini, bagi nama-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bangga punya Allah yang setia seperti-Mu Bapa. Yang bangga punya Allah yang setia, kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Angkat tinggi kedua tanganmu, kita sembah Dia. Mau syukur-Mu katakan. Ku naikkan syukur-Ku buat hari yang Kau beri.
habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Amin. Terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu Bapa bagi hidup kami. Besar setia-Mu, besar setia. Sambil angkat tanganmu katakan besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kasih kemuliaan sama-sama, kasih tepuk tangan bagi Allah kita yang setia. Hidupnya dibakasi, dibakasi Tuhan. Kau setia, Kau setia, Kau setia bagi hidup kami Tuhan. Kau setia bagi setiap kami. Kedua tangan kita sama-sama sembah Yesus yang setia. Hanya ini yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan. Hanya ini yang bisa kami persembahkan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Lebih lagi kami membawa syukur kami, naikkan rasa syukur kami di pagi hari ini. Buat hari yang baru, untuk kesempatan yang baru, untuk berkat yang baru Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Sambil tutup matamu, angkat tinggi kedua tangan. Selalu baru dan tak pernah pegang janji. Terlambat pertolongan-Mu, besar setia. Katakan besar setia-Mu Tuhan. Besar setia. Dengan hati bersyukur sama-sama. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
Kasih kemuliaan lebih lagi di atas kepala-Mu bagi nama Tuhan Yesus. Besar setiamu, besar anugerah-Mu bagi setiap kami Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini untuk hadirat Tuhan yang boleh Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kami. Kami rindu nyatakan sukacita sorga di tengah-tengah kami Bapa. Sebab di pagi hari ini kami rindu untuk datang memuji, rindu datang bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Yang dalam nama Tuhan Yesus segala pujian, syukur bagi nama-Mu. Haleluya. Yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera. Shalom Gloria, shalom. Selamat datang dalam ibadah gereja Tiberias Indonesia. Dalam ibadah yang baru, di bulan yang baru, mujizat yang baru bagi setiap kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Yeay, haleluya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus kita dipersatukan oleh anugerah-Nya. Haleluya. Mari dengan sukacita kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Mari bawa nyanyianmu, mari bawa pujianmu saudara di pagi hari ini. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjuk kanan kirinya, katakan bila hatimu seperti hatiku. Katakan kaulah saudaraku, kaulah saudara. Kembali gereja Tuhan, katakan ku tak pandang dari suku mana. Katakan saudara, ku tak pandang dari suku mana. Oh asalkan berdiri atas firman-Nya. Dengan penuh sukacita nyatakan, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudaraku, kaulah saudara dan saudariku. Satu suara, mari nyatakan gereja Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta. Satu suara, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. 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 Cinta keluarga. Cinta keluarga. Hosana bagi cinta keluarga. Dalam Yesus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan saudara. Gak kerasa saudara kita boleh memasuki bulan Desember. Bulan yang penuh dengan sukacita. Bulan yang penuh dengan kabar baik. Ada amin. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita surga bergema. Mari siapkan hatimu. Sambut Natal dalam hatimu. Yesus telah lahir bagi setiap kita. Menyelamatkan kita. Mengasihi kita. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari satu suara saudara dengan sukacita. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta melakukan kabar baik. Lahir Kristus dan ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yeah, yeah, haleluya. Satu suara, yeah, yeah. Mari kita surga bergema, lahir sang Raja bagi kita. Mari bernyanyi, katakan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam
Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Rajamu. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Terpuji nama Tuhan. Yesus Sang Raja bagi setiap kita. Dia penyelamat bagi jiwa kita. Hanya Dia, hanya untuknya, hanya bagi Dia. Haleluya. Mari gereja Tuhan, lebih sungguh bawa sukacita kita di pagi hari ini. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pada Tuhan Raja. Mari angkat tanganmu. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Mari ikuti saya saudara. Lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan, katakan sembah dan puji. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Bernyanyilah setiap kita di hadapan Tuhan. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan Juru Selamat dunia. Sembah dan puji,
berikan tepuk tangan lebih lagi bagi nama Tuhan. Haleluya. Boleh kembali silakan duduk saudara jemaat Tuhan yang terkasih Gereja Tiberias Indonesia. Senang boleh kembali melayani jemaat Tuhan dalam ibadah di bulan yang penuh dengan sukacita di bulan Desember. Suatu anugerah yang besar atas kasih dan penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita boleh memuji dan menyembah nama Tuhan saudara. Dan sebelum kita lebih lagi diberkati dan dibenarkan oleh kebenaran dari firman Tuhan yang akan dilayani oleh yang terkasih hambanya Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Terlebih dahulu kita akan diberkati melalui pembacaan suara gembala yang akan saya bacakan di pagi hari ini bagi jemaat Tuhan. Dan pastinya akan memberkati setiap kita. Dan suara gembala dari yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saudara, pada minggu ini tanggal 3 Desember 2023 memiliki tema bagaimana untuk kita tidak menghakimi. Remoi pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk merayakan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Maka bersama ini kami mengundang Anda sekalian dan keluarga. Mari bersama-sama menyambut Juru Selamat dunia yang menyatakan diri kepada kita. Akulah Yesus Kristus Tuhan Allahmu yang mempunyai kerajaan sorga. Berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias, dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak turun dan punya roh majikan. Haleluya, amin. Romawi kedua, bagaimana untuk kita tidak menghakimi? Bagaimana untuk kita tidak menghakimi? Yang pertama kita harus menyadari orang yang menghakimi akan dihakimi. Dalam Matius 7 ayat 2 dan 3. Kalau kita menghakimi orang lain, maka secara tidak langsung kita menghakimi diri kita sendiri. Menghakimi adalah hak Allah dan hak pemerintah. Yang kedua, kita harus saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Dalam Yohanes 13 ayat 13 hingga 17. Hendaklah kita menjadi hamba terhadap sesama kita. Seperti Tuhan Yesus sendiri membasuh kaki muridnya, maka kita juga harus demikian. Merendahkan diri satu dengan yang lain, artinya kita menjadi manusia rohani. Dalam Filipi 2 ayat yang ketiga. Yang ketiga, kita tidak menutup mata terhadap dosa. Dalam Matius 18 ayat yang ke-15. Jangan menghakimi, bukan berarti kita menutup mata dengan dosa, melainkan berwaspada dengan menanggapi masalah yang sedang terjadi dan menegurnya dengan kasih. Dalam Yohanes 12 ayat 47. Yang keempat, kita harus berbicara atau menegur dengan kasih dan tidak mengecam. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Menegur harus dengan hati-hati, dengan kasih. Tidak gembar-gemborkan dan tidak mempermalukan. Semakin banyak kita memberi kasih, semakin banyak kita menerimanya dari Tuhan. Di mata Tuhan kita sama, setara, maka kita tidak boleh saling menghakimi. Romawi ketiga, malaikat menyampaikan kepada Yusuf, namakan dia Yesus. Firman Allah di dalam Matius 1 ayat 20 sampai 25 mengajarkan kepada kita yang pertama. Berita Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf. Artinya betapa pentingnya peranan malaikat dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua, malaikat memberi perintah kepada Yusuf agar memberi namanya Yesus, Juru Selamat manusia. Namanya Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Yang ketiga, berita Natal, kelahiran Tuhan Yesus disampaikan para malaikat kepada para gembala, kepada Yusuf dan Maria. Itu artinya betapa pentingnya warga sorga dikenal dan dijaga para malaikat. Dan keselamatan menyangkut ada malaikat yang menjemput dan mengawal kita sampai ke sorga. Dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20. Dan yang keempat, sebagai warga sorga kita dijaga malaikat. Di mana melangkah tidak jatuh, tidak celaka dan menang atas setan-setan dan roh jahat. Dalam Mazmur 91 ayat 7 sampai dengan 13. Sebagai doa penutup, doa kami agar kami semua hidup yang suci kudus, bertobat dan menjadi warga sorga. Maka akan dikawal para malaikat. Akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang, kita akan dijemput para malaikat terbang awan-awan. Mari kita berdoa agar acara Natal Gereja Tiberias Indonesia 9 Desember 2023 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta berhasil. Siapapun yang pernah hadir tahun-tahun sebelumnya agar hadir kembali memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Tuhan Yesus tolong beri cuaca yang indah, tidak hujan, bulan tepat di atas, agar siapapun yang hadir pulang bawa mujizat, pulang bawa jawaban doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan saudara.
Demikian pembacaan suara gembala yang kembali mengingatkan setiap kita untuk selalu hidup di dalam Tuhan, untuk selalu berjaga-jaga menantikan kedatangan Allah, saudara. Mari sama-sama kita buka hati kita, siapkan hati kita. Kita berbagai berdiri, saudara, sambut kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Agar dunia yang hilang, Tuhan telah selamatkan setiap kami. Diselamatkan dari hukuman karena kita dia menderita. Kita buka hati kita sambut dalam firman Tuhan. Kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari coba Tuhan, mari dengan iman berkatakan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pagi yang indah ini kami berkumpul di bulan Desember ini ya Tuhan. Kami memasuki bulan Natal dan Sabtu depan kami akan mengadakan Natal besar-besaran, Natal Tiberias 2023, 9 Desember. Kami percaya ya Tuhan penyertaan-Mu nyata bagi kami. Kami doa hamba-Mu diberkati Tuhan, terutama gembala sidang, sehat, akan fit, akan melayani dengan ekstra kuasa, mujizat. Juga hamba-hamba-Mu semuanya diberkati, diurapi Tuhan. Karena kami percaya memasuki Natal adalah masa penuaian besar bagi bangsa kami. Dan pakai gereja kami ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Yang teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi, Tiberias Gadingnias, Tiberias live streaming. Memasuki bulan Desember, kita bersuka cita karena bulan Desember ini adalah kita memasuki masa penuaian. Jadi terus dukung dalam doa saudaraku untuk Natal 9 Desember. Saya percaya 9 Desember Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Dan gereja kita Tuhan pakai luar biasa. Ya doakan agar Tiberias dipakai Tuhan 9 Desember, gembala sidang dan semua hamba-hamba Tuhan. Kita doa cuaca akan mendukung dan kita doa tidak akan ada halangan apapun. Dan mari kita buka teks firman Tuhan hari ini. Akan saya ambil dari 1 Petrus 3 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. 1 Petrus pasal 3 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Bro David tolong dibaca, silakan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kembali lagi ke ayat yang ke-10. Kembali ke ayat 10. Siapa yang mau menyintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Saya harap saudara dan saya hari ini kita mencintai hidup. Saya harap saudara dan saya kita mau melihat hari yang baik. Mencintai hidup. Mencintai hidup. Karena Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia, dan inilah perintah Tuhan yang utama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, yang pertama, perintah utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu. Dan perintah yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu
sendiri. Dan kalau saudara tidak mengasihi diri sendiri, engkau tidak bisa mengasihi orang lain. Kalau engkau tidak mengasihi hidup, engkau tidak bisa mengasihi orang lain. Kalau kita tidak menyayangi diri kita sendiri, dan menyayangi diri di sini, mengasihi diri sendiri, itu bukan berarti engkau egois. Tapi artinya engkau menginginkan hal yang baik untuk dirimu. Artinya engkau tidak mau mencelakakan dirimu. Lagi pula siapa yang mau mencelakakan dirinya? Betul atau tidak saudara? Siapa yang mau mencelakakan dan mau menyakiti dirinya, kecuali orang itu orang yang tidak waras. Ya, orang yang sudah strip, itu dia mau menyakiti dirinya sendiri dan mencelakakan dirinya sendiri. Jadi camkan bahwa engkau tidak bisa mengasihi orang lain kalau engkau tidak mengasihi dirimu sendiri. Engkau tidak menyayangi, nggak bisa menyayangi orang lain kalau engkau tidak bisa menyayangi dirimu sendiri. Nggak usah jaim dan tidak perlu merasa bersalah untuk saudara mengakui. Ayo kita akui, kita harus merawat diri kita sendiri sebelum kita merawat orang lain. Kita harus sayangi diri kita sendiri sebelum kita menyayangi orang lain. Karena siapa yang kita katakan yang mau melihat hari baik? Siapa yang mencintai hidup? Saudaraku, kita memasuki bulan Desember, memasuki bulan Natal, kita mau mengingat kelahiran adalah permulaan dari kehidupan dan kita mau merayakan kelahiran Yesus, dan kelahiran memang adalah sesuatu yang layak untuk dirayakan. Itu adalah awal dari petualangan hidup ini, itu adalah awal dari hidup ini, dan kelahiran adalah sesuatu yang kita rayakan. Itu adalah permulaan dari hidup, dan Yesus itu sendiri adalah hidup. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan apa? Dan hidup. Ya, jalan, kebenaran dan hidup. Ketika kita menyembah Yesus, mengasihi Yesus, kita mengasihi kehidupan itu sendiri, sumber kehidupan itu sendiri, dan kehidupan itu sendiri adalah pribadi dan karya kematian dan kebangkitan Kristus. Itu adalah kehidupan bagi kita sendiri. Jadi kita harus mencintai kehidupan itu sendiri. Karena saudaraku yang terkasih, ada banyak godaan untuk membenci kehidupan. Ada banyak godaan untuk pesimis terhadap kehidupan, curiga terhadap kehidupan, dan ada godaan bagi manusia untuk tidak menyukai kehidupan ini. Karena kehidupan kita terbatas. Kita akan mati satu hari nanti, saudara. Dan manusia itu sangat rentan terhadap berbagai macam penderitaan. Dan manusia bisa jahat. Sehingga kita bisa pesimis terhadap kehidupan ini. Ada godaan untuk tidak menyukai hidup ini dan berpikir, ngapain hidup ini dipertahankan dan lain sebagainya. Ada yang namanya godaan untuk membenci hidup ini, dan iblis mau kita benci hidup ini. Iblis mau saudara berpikir bahwa kehidupan ini nggak usah diperbaiki lagi dan tidak perlu ditebus, sehingga kita pesimis terhadap hidup ini. Tapi hari ini saya mau katakan, saya tidak peduli seburuk-buruk apapun keadaanmu, masa depan masih ada. Apapun seburuk-buruknya kehidupanmu, hidup layak untuk diperbaiki dan bisa diperbaiki. Kalau kita bertobat, kita ikut Tuhan, dan kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, bisa diperbaiki. Dan itulah kabar baik, saudara. Saudara tidak perlu pesimis terhadap walaupun hidup ini terbatas, kita sangat terbatas, satu hari nanti kita akan mati. Tapi ada banyak kisah indah dalam hidup ini karena ada janji Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Kau bisa rubah hidupmu. Sekacau-kacaunya, sehancur-hancurnya hidupmu, engkau bisa ubah hidupmu. Dan kau bisa mencintai hidup ini. Bahkan memandang hidup ini sebagai anugerah. Walaupun kita satu hari nanti akan mati. Walaupun kita rentan terhadap berbagai macam penderitaan. Walaupun manusia bisa jahat dan mengerikan hidup ini. Syarat dengan berbagai macam penderitaan dan kejam kadang hidup ini. Tapi ada harapan bahwa hidup ini masih bisa ditebus. Dan kalau engkau percaya, engkau bertobat, engkau bisa merubah hidup ini. Sehingga kalau kita bertobat, kita bisa mencintai hidup ini dan jatuh cinta terhadap ide kehidupan itu sendiri. Walaupun hidup ini, seperti yang saya katakan berulang-ulang, kita akan mati satu hari nanti, syarat berbagai macam penderitaan.
tapi engkau harus berdamai dengan hidup ini. Kau harus mencintai hidup ini. Saudaraku yang terkasih, saya rumahnya di Jakarta Selatan. Dan dari rumah saya ke sini, naik mobil bersama dengan supir saya, ya, Pak Yosep. Ya, Pak Yosep itu dia setirin saya. Dan kenapa saya mau satu mobil sama Pak Yosep, ya, supir saya? Kenapa saya mau disetirin sama Pak Yosep? Ya, karena ya dia jago nyetir, dia pintar nyetir, dia tahu jalan. Tapi bukan itu alasan utamanya sebenarnya. Kenapa saya percaya? Dan kenapa saudara percaya sama orang lain? Apa alasan kita bisa percaya sama orang lain? Sebetulnya saudara, sadar atau tidak sadar, alasan engkau percaya sama orang lain dalam bisnis, dalam kehidupan, ya, dalam pernikahan, suami percaya istri, istri percaya suami, dan di dalam bentuk kontrak apapun, ya, dan dalam bentuk hubungan apapun, engkau bisa percaya sama orang lain karena engkau percaya orang yang menjadi rekanmu itu dia mencintai kehidupan. Dia masih mau hidup, kira-kira begitu saudara. Ya. Dia masih waras, betul atau tidak? Karena orang kalau masih mau hidup, dia mau waras. Ya, dia masih apa? Waras. Nah, kenapa saya percaya sama Pak Yosep? Dia pintar nyetir, tapi bukan itu alasannya. Karena saya tahu, ya, Pak Yosep masih mau hidup. Jadi dia mau nyetirnya bagaimanapun, saya percaya saya akan selamat. Karena saya tahu Pak Yosep nggak akan mau celakakan dirinya sendiri. Dan kalau dia nggak mau celakakan dirinya sendiri, otomatis saya juga nggak akan dicelakakan dong, betul nggak? Ya, jadi Pak Yosep punya istri, saya kenal istrinya. Dia punya anak-anak yang baik, yang melayani Tuhan juga. Memiliki keluarga yang baik, keluarga yang harmonis. Dan saya tahu dia punya banyak alasan untuk mau menjalankan hidup ini. Ya, dia nggak akan mau mencelakakan dirinya sendiri. Saya bisa tidur tenang, kalau dia setir, saya tidur. Ya, saya tahu dia orang waras ini. Dan sebenarnya alasan saudara percaya sama orang lain, karena dia mencintai hidup. Karena saudara nggak bisa percaya dan jangan percaya orang yang tidak mencintai kehidupan. Betul atau tidak? Jangan percaya sama orang yang bahaya. Bahaya. Ya, orang yang tidak mencintai kehidupan, saudara berbisnis dengan orang seperti itu, saudara ada hubungan dengan orang seperti itu, saudara udah urusan sama orang seperti itu, jauh-jauh, jangan, ya, jangan, bahaya. Orang yang tidak mencintai kehidupan, yang benci terhadap kehidupan, yang udah gak mau hidup lagi, yang mau mencelakakan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mengasihi orang lain kalau dia tidak mengasihi dirinya sendiri? Bagaimana dia bisa merawat orang lain kalau dia tidak mau merawat dirinya sendiri? Ya, teman saya Bro David yang baru baca Alkitab tadi, ya, itu kadang-kadang saya satu mobil sama dia juga, saudara, dan dia seorang tipe pengemudi yang kalau David ini sudah pegang setir, semua penumpang berdoa di mobil berdoa. Jadi saya percaya upahnya dia besar di surga, saudara. Karena pendeta khotbah orang tidur, ya. Tapi kalau David pegang setir, semua orang berdoa. Karena dia pembalap, saudara. Ya. David ini pembalap. Ya, seringkali saya, waduh, ini bahasa roh terus kita di jalan, saudara. Karena David ini luar biasa, ya, manuvernya, zigzagnya ini, dia seorang pembalap. Tapi saya tetap tenang, walaupun dia ngebut, walaupun dia zigzag dan manuvernya, ya, saya tahu dia orang waras. Saya tahu dia mencintai kehidupan. Dia punya istri, dia punya anak-anak, keluarga yang harmonis, dia punya bisnis, dia punya banyak hal yang dia nantikan untuk di masa depan. Ya, saya tahu dia nggak akan mencelakakan dirinya sendiri. Ya, karena kalau dia akan mencelakakan dirinya sendiri, ada indikasi untuk itu. Fit, terima kasih, saya turun dulu ya. Mendingan gue naik taksi, ya kan? Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, engkau tidak bisa percaya sama orang yang mau mencelakakan dirinya sendiri. Engkau nggak akan tenang. Bayangkan kau naik pesawat misalnya, ya. Kita percaya sama pilotnya, karena kita percaya pilotnya juga masih mau hidup. Betul nggak saudara? Ya, saudara bayangkan misal saudara masuk pesawat, ya, lalu pilot kasih pengumuman, ya, selamat pagi para penumpang. Ini Kapten Budi berbicara,
Hari ini kita akan terbang kira-kira dengan tinggi jelajah 30.000 kaki di atas permukaan laut. Kecepatan kira-kira 700 km per jam. Cuaca diperkirakan cerah, berawan kalau tidak ada halangan. 1 jam ke depan kita sudah akan sampai di Jakarta. Tapi ngomong-ngomong para penumpang, saya mau curhat sedikit. Istri saya kemarin baru meninggalkan saya. Dan membawa anak-anak saya, harta saya juga dibawa semua. Rumah saya dibawa semua. Dan ngomong-ngomong penumpang, saya banyak hutang. Nggak terbayarkan, saya sudah dikejar-kejar debt collector. Dokter kemarin baru vonis saya, penyakit saya nggak bisa disembuhkan. Untuk apa lagi saya hidup penumpang? Saya nggak mau lagi hidup di dunia ini. Akhirnya dia hapus air matanya. Ya, oke penumpang, sebentar lagi kita akan take off. Pasang sabuk pengaman, tegakkan sandaran kursi, kita berangkat. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya. Saya yakin turun semua penumpang di situ ya. Karena kita ragukan ini pilot mau hidup atau enggak. Dia masih cinta hidup atau enggak ya. Kita ragukan dia resiko tinggi ya bunuh diri. Jadi orang yang enggak mencintai kehidupan sudah enggak bisa bernegosiasi dengan orang seperti itu. Betul atau tidak? Sudah enggak bisa urusan sama orang seperti itu karena udah begini ya. Dia mau celakakan dirinya sendiri, dia juga nggak peduli orang lain celaka. Dan ada orang-orang yang seperti itu. Dan itu kenapa ada gereja Tiberias, kita beritakan Injil, kita berdoa orang benar, orang baik, orang waras, orang tulus makin banyak di Indonesia. Karena kalau orang-orang jahat makin banyak, hancur semuanya. Ya. Karena ada kuotanya yang Tuhan tentukan. Ya. Jumlah orang benar ada kuotanya, kalau kurang ya maka akan ada kehancuran. Dan belum lama ini saudaraku ya kami dari STT Tiberias, dari Sekolah Tinggi Teologi Tiberias kita bersyukur kita dikasih tugas sama Menteri Pariwisata. Ya Menteri Pariwisata karena kita ada kursus bahasa Inggris dan kita diberkati Tuhan, Pak Menteri sendiri, Mas Menteri Sandiaga Uno sendiri yang minta kepada saya dan kepada tim. Dia minta supaya kita mentraining para Satpol PP, ada di Bali, itu namanya juga kalau saya tidak salah namanya calang ya. Betul, nama calang. Pecalang ya. Kalau nggak salah yang ya kayak pemuka adat di sana ya untuk kita training bahasa Inggris untuk apa? Untuk bagaimana menangani bule-bule rese. Jadi unik sekali nih, Pak Menteri ini unik sekali dan kita diberkati ya. Ini bukan kita yang minta, kita nggak ada proposal apa, tapi memang anak Tuhan diberkati Tuhan. Ya, jadi Mas Menteri ini minta langsung pada kita, jadi kita lagi godok ya, bagaimana bahasa Inggris, kita latih bahasa Inggris untuk menangani konflik. Jadi kita kurang lebih ya, kita harus belajar juga bukan hanya bahasa Inggrisnya, tapi bagaimana menangani konflik. Ya kalau ada konflik bagaimana pendekatannya ya. Dan kita hanya bisa negosiasi sama orang yang masih waras. Yang ya masih ada bagian dalam dirinya walaupun dia mungkin marah, orang bisa marah ya, orang bisa ngamuk, orang bisa kehilangan akal sehat untuk sementara waktu. Tapi selalu ada bagian dalam diri manusia yang mencintai kehidupan. Betul atau tidak? Bagian dirinya yang masih waras. Dan kalau kita negosiasi sama orang yang seperti itu saudara, apalagi ya, itu kita harus panggil bagian yang masih waras itu kita panggil. Kita sadarkan dia. Hei ingat, lu masih punya anak katakanlah. Hei ingat, lu masih punya keluarga. Hei ingat, lu masih punya masa depan. Lu jangan macam-macam, lu masuk penjara. Ya kan? Lu mau masuk penjara gara-gara ini, layak enggak? Lu hancurkan semua masa depan lu hanya karena marah seperti ini. Dan kalau orang sudah mulai waras, oh ya, saya ada masa depan, saya masih mau lihat kehidupan ini. Baru dia bisa negosiasi. Kalau dia lagi kumat, ya kalau dia gue maunya hancur, bodoh amat gue hancur. Gue hancur dan gue maunya lu juga hancur, itu setan namanya. Betul kan?
Itu setan. Dan saudara nggak bisa negosiasi sama orang seperti itu, tidak bisa. Karena itu sama saja negosiasi sama setan. Dan kita nggak bisa negosiasi sama setan, nggak bisa. Ya, setan hanya bisa ditengking dalam nama Yesus. Ya, saudara nggak bisa. Ya, dan seperti negosiasi sama teroris, ya engkau nggak bisa. Apalagi dia juga nggak peduli sama dirinya sendiri, dia mau celakakan dirinya sendiri, dia juga mau celakakan orang lain. Itu hanya neraka bagian orang-orang seperti itu. Tapi saya harap setiap saudara dan saya, kita mencintai kehidupan. Masih ada masa depan, masih ada hari esok. Ya, jadi kalau orang sudah tidak cinta dirinya sendiri, dia sudah bahaya. Ya, itu bisa kerasukan setan. Ya, dia maunya hancur, semuanya hancur, bodoh amat. Ya, saya hancur, lu hancur. Tapi jangan heran saudara. Ya, kadang-kadang orang punya mentalitas seperti itu. Bahkan dalam keluarga pun ada mentalitas seperti itu. Ya, karena saya kadang-kadang mengkonseling, ya. Kadang-kadang dalam suami istri bisa ada mentalitas satu pihak yang punya mentalitas seperti itu dan parah. Mentalitasnya adalah gua hancur bodoh amat. Yang penting lu juga hancur. Kita sama-sama hancur. Nah, itu bahaya, ya. Jadi kalau negosiasi kita harus panggil, sadarkan orang itu dan panggil bagian dalam dirinya yang masih waras, yang masih sadar, ya, yang masih ingin melihat kehidupan. Dan dasar dari negosiasi apapun adalah setiap pihak harus menginginkan kebaikan. Bagi diri saya nggak mau celaka, saya nggak mau hancur, saya maunya baik. You juga maunya baik, you nggak mau celakakan diri you sendiri. Sekarang kita konflik. Nah, saya maunya baik, ayo sekarang kita cari kebaikan bersama. Ayo kita negosiasi, kita cari kompromi, kita cari jalan tengah. Kalau orang itu sudah mencintai kehidupan, baru engkau bisa negosiasi. Ya, karena kalau engkau tidak mencintai kehidupan, kalau satu pihak dalam negosiasi itu seperti mental setan. Ya, bodoh amat semuanya hancur, itu bahaya. Dan orang seperti itu berbahaya. Saya berdoa saudaraku di Indonesia makin banyak orang benar. Itu kenapa kita beritakan Injil, kita beritakan kabar baik, kita beritakan kabar kehidupan dan kabar pengharapan. Sesusah-susahnya hidupmu, sehancur-hancurnya hidupmu, sepahit-pahitnya hidupmu, engkau bisa merubahnya. Mintalah maka akan diberikan. Engkau bisa, dan kita punya kuasa itu di dalam Tuhan kalau kita percaya. Jadi jangan pahit terhadap hidup ini, karena godaan untuk pahit terhadap hidup ini bahaya. Kalau engkau pahit terhadap hidup ini, engkau benci terhadap hidup ini, kau ada godaan untuk jahat. Dan jahat artinya ya seperti itu. You mau semuanya hancur. You bodoh amat, dirimu hancur, dan orang lain kalau perlu juga hancur. Dan orang seperti itu jahat. Dan orang yang jahat, saudaraku, seperti ini ya, itu tidak boleh terlalu banyak di dalam satu negeri, dalam satu bangsa, dalam satu masyarakat. Saya membaca satu studi yang mengatakan orang yang seperti ini, bahasa klinisnya, bahasa resminya itu psikopat atau sosiopat. Itu nggak boleh lebih dari 5%. Kalau lebih dari 5% hancur, ya, masyarakat, tatanan dalam suatu bangsa itu bisa hancur. Apalagi orang-orang seperti ini mencapai pucuk pimpinan, itu sangat berbahaya. Itu kenapa kita doa selalu, ya, Indonesia dijaga dan diberkati Tuhan. Ya, kita doa para pemimpin kita takut Tuhan dan mencintai kehidupan, ya. Dan saya mau mengajak saudara hari ini memasuki bulan Desember Natal ini, mari cintai kehidupan. Cintai hidupmu, cintai masa depanmu, dan percaya, optimis untuk masa depanmu, dan percaya bahwa hari depan itu masih ada. Kita lihat firman Tuhan dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Amsal 23 ayatnya yang ke-18, silakan Bro David. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku, apapun masalah di dalam hidupmu, saya mau katakan masa depan masih ada.
dan harapan tidak akan hilang. Sehingga jangan pahit terhadap hidup ini, jangan balas dendam terhadap hidup ini, karena banyak alasan dan banyak godaan, dan iblis mau kita benci kehidupan ini. Dan iblis adalah pendakwah, dia adalah pendakwah. Dia mau kita marah terhadap hidup ini, karena segala keterbatasan hidup ini bisa membuat kita pesimis, saudaraku yang terkasih. Dan kita semua yang lahir di dunia ini, bisa dikatakan kita lahir, terlanjur lahir, saudara dan saya, di dunia ini. Ya, tidak ada orang yang memilih dirinya untuk lahir di dunia ini. Ya, bayangkan kira-kira misalnya seorang bayi lahir di dunia ini dikasih kontrak terlebih dahulu. You mau lahir gak di dunia ini? Kalau you mau lahir, kontrak lu tanda tangan. Apa? Negonya apa? Apa yang saya dapat dengan kehidupan ini? Ya, you bisa bahagia, ada teman, ada keluarga yang mencintaimu, tapi satu hari nanti you akan mati, dan orang-orang yang kau cintai juga akan mati, dan kau rentan ya terhadap berbagai macam penderitaan, dan ada godaan manusia itu bisa jahat. You mau gak lahir di dunia yang seperti ini? Saya yakin saudaraku, kalau kesempatan itu diberikan kepada kita belum tentu ya kita mau. Tapi kita semua terlanjur sudah ada di dunia ini. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Kau bisa saja tidak menyukai hidup ini, benci hidup ini, dan berpikir Tuhan macam apa yang menciptakan hidup dan merancang hidup seperti ini. Kita akan mati satu hari nanti, terpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, kita terbatas dengan segala keterbatasan kita, dan sangat rentan terhadap berbagai macam penderitaan, dan manusia bisa jahat. Saudaraku, kalau seperti itu engkau bisa pesimis, dan engkau bisa membenci hidup ini. Tapi kalau engkau berdamai dengan hidup ini lewat salib Yesus, maka engkau mencintai kehidupan ini. Kau percaya hidup ini walaupun sukar, walaupun penuh tantangan, walaupun fana dan singkat, tapi apa yang kau mau Tuhan akan berikan kepadamu. Itu deal yang bagus dan gak jelek-jelek banget. Yang setuju katakan amin. Itu gak jelek-jelek banget. Ya, walaupun saya hidupnya singkat, hidup saya fana, tapi saya bisa hidup dan menulis kehidupan saya sendiri seperti yang saya mau di hadapan Tuhan. Saya bisa minta apa yang saya mau. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah dan kau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Hidup ini fana, hidup ini banyak keterbatasan. Tapi bagaimana kalau hari ini saya mau mengatakan kepada saudara bahwa apapun yang kau minta, Tuhan akan berikan kepadamu. Enggak jelek-jelek banget, enggak jelek-jelek banget. Hidup ini adalah, kalau kau lihat dalam perspektif yang demikian, ini adalah anugerah Tuhan. Dan hidup ini bisa diperbaiki dari generasi ke generasi ke generasi yang berikutnya, bisa diperbaiki dan bisa lebih baik lagi, bisa lebih baik lagi. Dan saya berdoa generasi kita akan lebih baik lagi. Dan setelah tugas kita selesai, generasi kita selesai, akan diganti oleh generasi anak-anak kita, cucu kita, dan lain sebagainya. Saya berdoa generasi mereka akan lebih baik lagi. Dan akan lebih lagi diberkati Tuhan. Dan kita punya kuasa. Kalau kita bertobat, kalau kita percaya, saudaraku, kita bisa merubah hidup kita. Dan sekarang saya menantang saudara memasuki bulan Natal ini. Mintalah apa yang kau minta dari Tuhan. Hidup sudah susah, hidup sudah sukar, syarat dengan berbagai macam penderitaan dan tantangan, tapi saudara bisa meminta. Dan apa yang saya mau hidup saya seperti apa, kau minta sama Tuhan. Saya mau pekerjaan saya seperti apa, karir saya seperti apa, saya mau keluarga saya seperti apa, saya mau teman-teman saya nanti seperti apa, saya mau rumah saya seperti apa, gaji saya seperti apa, minta kepada Tuhan. Karena engkau meminta, akan diberikan kepadamu. Dan saya tidak menina-bobokan saudara, saya tidak membohongi saudara di sini. Saya bukan motivator saudara, karena motivator hanya mengatakan hal yang baik-baik saja. Hal-hal yang ya you minta dapat titik di situ saja. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Saya realistik, saya berikan kepada saudara bahwa
Hidup ini sukar, hidup ini susah, hidup ini syarat dengan berbagai macam tantangan penderitaan. Hidup ini juga fana, betul atau tidak? Dan manusia bisa jahat, itu realitasnya. Tapi di tengah-tengah kekelaman itu ada janji Tuhan. Engkau boleh menentukan dan merubah hidupmu dan memperbaiki hidupmu. Engkau minta apa? Di bulan Natal ini, mari minta yang terbaik dari Tuhan. Minta, saya mau keluarga saya seperti ini, saya mau pernikahan saya seperti ini, saya mau anak-anak saya seperti ini, saya mau teman-teman saya seperti ini, saya mau kehidupan saya seperti ini, saya mau gaji saya seperti ini. Berani meminta. Karena apa yang kau minta itu, saudaraku, akan memperbaiki kehidupanmu. Dan kalau hidupmu diperbaiki, hidup orang lain juga akan diperbaiki. Kau juga akan jadi berkat bagi orang lain. Tapi bagaimana kau bisa cintai orang lain kalau kau tidak cintai diri sendiri? Bagaimana kalau kau tidak diberkati? Bagaimana kau bisa berkati orang lain? Seperti di pesawat dikatakan, ya. Pasang dulu tabung oksigen pada dirimu sendiri sebelum kau kasih tabung oksigen kepada orang lain atau kepada anakmu dan lain sebagainya. Tapi pasang itu untuk diri, karena untuk apa dua-duanya nanti celaka. Ya, selamatkan dirimu sendiri, kasih dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri, baru kau bisa menyelamatkan orang lain. Hari ini mari kita cintai kehidupan, mari percaya hidupmu ada masa depan yang cerah dan masa depanmu di dalam Tuhan gilang gemilang. Saya tidak peduli masa lalumu seperti apa. Detik ini, semua bisa dirubah kalau kau percaya. Kalau kau bertobat, semuanya bisa berubah dan jadikan bayi yang lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu itu, yang adalah sumber kehidupan, itu menjadi kehidupan di dalam setiap hati kita. Sehingga saudaraku, engkau akan mencintai kehidupan. Siapa yang mencintai kehidupan dan mau melihat hari-hari yang baik, itu semua ada di mulut kita, ada di hati kita. Harus menjaga mulutnya dari hal yang jahat. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader dan saya undang imam pemusik. Kita siapkan diri kita mau terima tubuh dan darah Yesus. Dan sebelum kita terima tubuh darah Yesus, mari kita sembah Tuhan. Kita sembah sumber kehidupan kita. Kita mau katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Yesus. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Yesus, katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Lebih sungguh lagi angkat tanganmu, sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. Lebih sungguh angkat tanganmu, sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang
Haleluya. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan untuk sumber hidup, untuk sang kehidupan ini, mari kita angkat tangan kita bersama. Dan katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya, akulah generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan di akhir zaman ini. Aku mencintai kehidupan. Aku mau melihat hari-hari yang baik. Aku percaya masa depan masih ada. Aku percaya hari depan masih ada. Aku percaya hidup ini adalah anugerah Tuhan yang indah bagiku. Dan aku percaya apa yang aku kerjakan diberkati, berhasil. Aku katakan berkat Tuhan untuk masa depanku. Aku percaya masa depanku gilang gemilang. Aku mencintai kehidupan ini. Terima kasih Tuhan atas karunia kehidupan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sembah dan puji Yesus. 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 Sembah dan puji Juga saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Bangkitkan iman percaya kita sama-sama. Terima yang terbaik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Siapkan hostia dan anggur. Kita bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Kita masuk sakramen perjamuan kudus. Tubuhmu dan darahmu Tuhan tercurah bagi setiap. Tubuhmu dan darahmu. Kita sama-sama siapkan hati kita. Kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Hari ini yang terbaik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Sucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Menyembuhkan, sempurnakan hidup. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan kami. Kita satu di dalam doa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib, yang oleh iman setiap kami yang percaya adalah pewarisnya. Dan saat kami menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus ya Tuhan, dan khusus kami berdoa ya Tuhan, dalam perjamuan kudus ini kami juga membawa Natal 9 Desember Sabtu yang akan datang. Kami imani bahwa Natal 9 Desember penuh kemuliaan Tuhan, semuanya akan lancar dan setiap halangan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Memasuki tubuh darah-Mu ini ya Tuhan, kami ambil bagian. Dan Kau yang berfirman, kalau kami dalam Engkau, Engkau dalam kami, mintalah. Dan apapun yang kami minta Tuhan akan berikan. Karena Engkau ada di dalam kami di dalam Engkau. Maka kami meminta ya Tuhan, Natal 9 Desember semuanya lancar, semuanya baik, tidak ada halangan, dan penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi.
Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian barang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, setiap sistem organ dalam tubuhku sempurna, setiap jaringan sempurna, pernafasan, antibodi, imunitas, pencernaan, syaraf, peredaran darah sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun. Dalam nama Yesus, sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana. Makan tidur diberkati, tidak kekurangan. Kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan. Aku percaya apa yang aku kerjakan diberkati, berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk Natal 9 Desember. Gereja Tiberias, kami percaya Natal Tiberias 9 Desember penuh kemuliaan Tuhan, dijaga Tuhan, dan cuaca akan mendukung. Ratusan ribu lautan manusia akan datang memuji menyembah Tuhan. Tuhan berkati gembala sidang, sehat, diberkati Tuhan, ekstra kuasa, mujizat. Kami percaya dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kembali kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tinggi kedua tangan kita dengan hati bersyukur pagi hari ini. Mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan yang boleh kita terima. Makasih Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus lebih besar. Yesus
lebih besar di dalamku selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini. Yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi, atas kepala saudara, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya mujizat sudah terjadi. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan kerinduan anak-anak-Mu, Engkau yang berfirman doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan kami percaya hari ini ya Tuhan, doa kami besar kuasanya. Dan kami serahkan kepadamu ya Tuhan, hari Sabtu yang akan datang, Natal 9 Desember, dan kami percaya ya Tuhan semuanya sudah ada dalam rencana-Mu yang terbaik bagi kami. Kami doa Natal 9 Desember Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dan terjadi penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Semua hamba Tuhan diberkati, ekstra kuasa mujizat, semua sehat, semua fit, terutama gembala sidang penuh kuasa mujizat akan fit, dan semua hamba Tuhan yang menopang kami semua sehat, kami semua prima, roh jiwa tubuh sempurna, penuh kuasa Tuhan, penuh mujizat-Mu. Dan kami doa 9 Desember curahkan kuasa-Mu ya Tuhan, curahkan mujizat-Mu. Kami doa ya, dan kami percaya KKR besar-besaran, penuaian jiwa terjadi atas bangsa kami dalam nama Yesus. Pada akhirnya Tuhan kami mau terima berkat-Mu, berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas umatku, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Biarlah hamba ucapkan kata berkat ini ya Tuhan atas umat-Mu hanya dalam nama Yesus. Berkenanlah ya Tuhan menaruh berkat ini atas setiap kami. Yevarech Adonai vayishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashimecha Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya. Tuhan mengaruniakan kepadamu umur panjang dan kesehatan. Kau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Engkau akan melihat cucu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Puji Tuhan, demikian ibadah di pagi kita berakhir. Maju terus di dalam Tuhan. Selamat.